Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya, "Fa ayyus shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang paling utama? Qala shadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang dilimpahkan ke hadapan kita semua. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu di antara kemuliaan bulan suci Ramadan, karena di dalam bulan suci Ramadan ini terdapat satu malam yang lebih utama dibandingkan 1000 bulan, yakni yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Berkenaan dengan Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Turunlah malaikat bersama Jibril untuk mengatur segala urusan sejahtera malam itu hingga terbitnya fajar. Maka berdasarkan ayat ini, bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu keutamaan dengan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar itu. Secara bahasa, Lailatul Qadar terambil dari dua kata, dari kata Lailatun dan kata Al-Qadar.
Dalam bahasa Arab, yang pertama, Lailatul itu maknanya malam. Yang kedua, kata qadar setidaknya dalam bahasa Arab itu ada 3 pemaknaan. Makna yang pertama, Lailatul Qadar mengandung makna malam penentuan. Lailatun itu maknanya malam, Al-Qadar itu ketetapan atau penentuan. Kenapa malam ini disebut dengan malam penentuan? Karena pada malam inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dan menentukan urusan manusia. Hal ini dapat kita pahami dalam ayat tadi. Allah Ta'ala mengemukakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Turunlah para malaikat bersama malaikat Jibril mengatur segala urusan. Maka oleh sebab itu, pemahaman yang pertama, Lailatul Qadar ini disebut dengan nama Lailatul Qadar disebabkan malam ini adalah malam ketetapan penentuan tentang perjalanan hidup manusia. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar mengandung makna malam kemuliaan. Lailatun maknanya malam, Qadar maknanya adalah kemuliaan. Kenapa malam ini disebut dengan Lailatul Qadar yang maknanya adalah malam kemuliaan? Karena kita ketahui di saat Lailatul Qadar inilah kemuliaan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya Allah mengemukakan dalam ayat ini bahwasanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ini menjadi malam yang lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Oleh sebab itu, siapapun orang yang melakukan satu amal, melakukan ibadah, bertepatan dengan Lailatul Qadar ini, maka ibadah yang dilakukan di Lailatul Qadar ini di hadapan Allah dinilai lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Apakah itu ibadah dalam bentuk zikir, baca Quran, sholat sunnah, i'tikaf, sedekah, kebaikan apapun, amal soleh apapun yang kita lakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilainya lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Dan inilah menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada umat ini. Karena ketahuilah, Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar mengandung makna malam yang sempit waktunya, malam yang sempit keadaannya. Kenapa demikian? Karena digambarkan oleh ayat tadi bahwasanya di saat malam Lailatul Qadar ini tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Turunlah malaikat-malaikat bersama Jibril mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam itu hingga terbitnya fajar. Karena pada malam itu turun malaikat-malaikat Allah bersama dengan Jibril alaihissalam. Seolah-olah alam dunia ini menjadi sempit. Kenapa? Karena banyaknya malaikat-malaikat yang turun di saat Lailatul Qadar ini. Inilah ya, makna Lailatul Qadar. Dan ketiga-tiganya makna ini saling menguatkan satu sama lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana kiat kita untuk bisa menggapai Lailatul Qadar ini? Apa cara yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan Lailatul Qadar ini? Dikemukakan oleh para ulama tentang kiat
Bagaimana bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini? Didasarkan kepada sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh para sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan, beliau mengencangkan tali pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan beliau membangunkan keluarganya. Maka dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita pahami. Yang pertama, untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini dari aspek waktunya, para ulama mendasarkan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Peristiwa itu terjadi di 10 hari yang terakhir pada bulan suci Ramadan. Terhitung mulai malam 21, 22, hingga pada akhir Ramadan. Dan terkhusus riwayat yang lain mengutamakan pada malam-malam ganjilnya. Tapi untuk kehati-hatian dan untuk memberikan semangat ibadah kita, biar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, maka 10 hari terakhir Ramadan ini tidak pandang ganjil atau genap, silahkan kita hidupkan dengan aneka ragam ibadah untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita adalah sadda mi'zarahu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengencangkan tali pinggangnya. Apa maknanya? Para ulama hadis menjelaskan yang dimaksudkan mengencangkan tali pinggang itu artinya beliau mengurangi bersenang-senang dengan istri dan keluarganya. Kenapa? Karena ingin fokus mendekatkan diri kepada Allah, terkhusus di 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Biasanya Rasulullah senantiasa berdekat-dekatan dengan istrinya. Tapi ketika 10 hari terakhir Ramadan, beliau kurangi bersenang-senang dengan istrinya. Kenapa? Konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah adalah wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Menghidupkan dengan apa? Dengan aneka ragam ibadah. Zikir, baca Quran, salat sunnah, i'tikaf, dan seterusnya. Maka kita pun begitu. Jika ingin menggapai Lailatul Qadar, hidupkanlah dengan aneka ragam amal ibadah, kebaikan di 10 hari terakhir di malam-malam Ramadan itu. Kemudian yang keempat, yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terungkap dalam hadis itu, wa ayqadha ahlahu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Hal ini mengandung makna kehadapan kita. Bahwa saat kita menyongsong datangnya Lailatul Qadar, jangan hanya pribadi diri kita yang menyongsong datangnya Lailatul Qadar. Ajak keluarga kita, ajak suami istri kita, ajak anak-anak kita, ajak orang yang tinggal di rumah kita. Bangunkan mereka sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal, dengan ibadah, dengan kebaikan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, apa yang mesti kita lakukan untuk menyongsong datangnya Lailatul Qadar? Dijelaskan dalam hadis Nabi, baginda Rasulullah menyongsong Lailatul Qadar dengan cara beriktikaf. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu
al-ashrul awakhir min Ramadan. Adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, jika kondisi memungkinkan di 10 hari terakhir Ramadan kita beriktikaf, maka lakukanlah iktikaf. Kenapa yang dipilih iktikaf? Karena inilah cara yang paling mudah. Karena iktikaf itu apabila kita masuk masjid, kemudian kita berniat untuk iktikaf di masjid itu. Nawaitul i'tikaf adal masjid sunnata lillahi ta'ala. Begitu kita masuk, sejak kita berniat, selama kita di dalam masjid, tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kita sekedar duduk saja di masjid dengan niat i'tikaf, sudah dihitung ibadah. Seandainya bersamaan saat kita i'tikaf itu, bersamaan dengan Lailatul Qadar, i'tikaf kita dihitung lebih utama dibandingkan 1000 bulan di hari yang lain. Tapi dalam suasana wabah COVID seperti sekarang ini, mungkin kita tidak bisa melakukan ini. Maka yang penting banyaklah ibadah di rumah. Kemudian yang terakhir, berkenaan dengan cara menyongsong Lailatul Qadar. Ketika Sayyidatina Aisyah bertanya, apa yang dibaca untuk menyongsong datangnya Lailatul Qadar? Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf, sangat mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Oleh sebab itu, inilah cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bersama bisa mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم.